Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Dinkes Kota Cimahi semakin gencar memantau peredaran obat sirup di sejumlah apotek usai adanya seorang balita meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Fakta baru terungkap dalam kasus penusukan gadis 12 tahun hingga tewas di Cimahi. Sebelum mengincar Putri Syakila, tersangka sempat mengincar korban lainnya. Warga Ciasem, Kabupaten Subang resah tumpukan sampah di pinggir jembatan sudah 2 tahun mengotori lingkungan permukiman warga. Bangunan yang disinyalir menjadi pemicu terjadinya longsor di Gang Barjo, Kebon Kelapa, Bogor dibongkar. Selain tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB, sang pemilik juga menyalahgunakan alih fungsi bangunan menjadi kontrakan. Pemerintah Kota Bogor merobohkan bangunan kontrakan yang berdiri di bibir tebing di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor. Bangunan seluas lebih dari 200 meter yang belakangan diketahui tidak memiliki izin mendirikan bangunan diduga menjadi pemicu terjadinya longsor yang menimbun 8 orang. Warga menyetujui pembongkaran yang dilakukan oleh Pemkot sebab mereka masih trauma dan khawatir terjadi longsor susulan. Dengan keterkaitan yang pembongkaran ini, warga setuju dalam artian untuk pengamanan di mana takut terjadi susulan kembali. Untuk itu si pemilik pun ketika kita disuruh memediasi, Camat, baik Lurah, Perumdi, kami lah yang memediasi untuk punya. Alhamdulillah dalam keterkaitan masalah bisnis kos-kosan itu pun beliau tidak akan usaha lagi katanya. Apakah entah dia bikin lapangan, apakah entah itu keterkaitan dengan perizinan, beliau katanya ada izin ketika ini kan karena mereka ini putranya ini jadi hibah dari orang tua yang meninggal hanya meneruskan waktu itu. Setelah pembongkaran bangunan, Pemkot Bogor akan menata tebing dan bangunan di bawahnya. Lahan ini akan dijadikan daerah resapan aliran Sungai Cidepit dan zona hijau. Pemkot Bogor sedang berkonsultasi dengan ahli geologi untuk memastikan keamanan bangunan rumah di bawah tebing bekas longsor di Gang Barjo. Sambil menunggu hasil penelitian ahli geologi, pemerintah Kota Bogor meminta warga tidak kembali dulu ke rumah di sekitar tebing yang longsor. 60 warga yang terdampak longsor akan direlokasi ke wilayah lain yang dinilai aman. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 5 pelajar ditangkap polisi usai terlibat tawuran di Jalan Parigi, Sumedang. Warga resah karena lokasi tersebut kerap terjadi keributan antar pelajar. Selasa siang, 5 orang pelajar harus berurusan dengan penegak hukum. Terlibat tawuran di Jalan Parigi, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, mereka ditangkap polisi. Menurut warga yang menjadi saksi mata, tawuran terjadi saat 2 orang siswa SMK Gesan Ulun melintas menggunakan sepeda motor. Tidak lama berselang, datang 3 orang siswa SMK Korpri yang mencegat mereka. Hingga terjadi keributan. Salah seorang pelajar bahkan sempat menodongkan senjata tajam ke leher pelajar lain. Warga yang melihat kejadian ini mencoba melerai keributan dan menangkap pelajar yang tawuran. Lagi megang ini, yang ada 2 nggak bawa celurit, yang 2 bawa, yang di pangkek ada bukti barang bawa celurit. Itu dari sekolah mana aja, Pak? Kopri sarang GU. Ya. Berapa? Kopri sarang GU. Ya. Terus gimana, Pak? Baru datang, guru Kopri, langsung mangkek, langsung ada polisi. Belum diketahui motif dari tawuran, namun tawuran antar pelajar yang sering terjadi di wilayah ini membuat warga resah. Warga berharap polisi secara berkala berpatroli di Jalan Parigi. Pak, sering Pak di sini jalan-jalan sini? Atau udah 2-3 kali? Sering gitu Pak ya? Sering. Terus sempat ada korban belum? Belum, malam. Cocok warga pun warga. Terus warga resah nggak Pak? Sering kejadian gitu kan? Iya. Terus harapannya gimana Pak warga Pak? Hah? Harapannya gimana Pak? Kan banyak kejadian nih. Jangan terulangi lagi lah.
Kelima pelajar yang ditangkap telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Sumedang. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah celurit. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Seorang petani di Desa Suci Naraja Garut diduga hanyut di Sungai Cangkowek sepulang dari kebun. Meski sudah melakukan pencarian, tim SAR gabungan belum menemukan jasad korban. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari jasad Sumantri, warga Kampung Sukandanu, Desa Lenggamukti, Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut yang diduga hanyut di Sungai Cangkowek. Upaya pencarian terhadap korban dilakukan dengan menyisir Sungai Cangkowek hingga ke Sungai Cimanuk dan kawasan Luwi Goong. Pencarian jasad korban yang dilakukan mulai Selasa siang hingga sore hari belum membuahkan hasil. Tim gabungan pun terpaksa menghentikan pencarian karena turun hujan dan debit air sungai meningkat. Begitu jam 12 sudah turun hujan, di hulu pun juga turun hujan, debit air naik, otomatis inilah kendala utama kami. Nah, kami tetap juga walaupun tidak melakukan pengarungan, tetap kita pemantauan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Ya, apabila menemukan tanda-tanda korban ataupun warga yang rumahnya dekat di bantaran sungai ini, segera melaporkan ke aparat desa setempat untuk akan kita tindak lanjuti adanya mungkin ada penemuan korban. Pencarian jasad korban akan dilanjutkan hari berikutnya dengan menyisir Sungai Cimanuk menggunakan 3 perahu karet, termasuk menyisir jalur darat di sepanjang sungai. Korban Sumantri, seorang petani, dilaporkan oleh keluarga hilang sejak hari Minggu. Korban diduga hanyut terbawa arus saat menyeberangi Sungai Cangkowek sepulang dari kebun. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi masih terus menggali informasi kasus penusukan terhadap gadis 12 tahun sepulang mengaji hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku sempat mengincar korban lain sebelum menghabisi nyawa putri. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan terhadap Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical masih terus dilakukan oleh polisi. Informasi terus digali oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Cimahi untuk mengetahui adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap fakta baru. Ternyata tersangka sempat mengincar korban lainnya terlebih dahulu untuk mengambil ponsel pintar korban sebelum akhirnya menikam putri. Namun niat jahat tersangka urung dilakukan karena ada warga lain yang melintas. Ya, dari keterangan pelaku memang sudah ada upaya untuk melakukan perampasan ke salah satu korban. Namun pada saat korban ini dipepet, ternyata ada pelintas sehingga korban tersangka ini menjadi grogi, akhirnya tidak mengurungkan niatnya. Artinya cari korban lain? Akhirnya mencari korban lain. Tapi masih di sekitar situ, Bang? Di area sekitar situ. Selain memeriksa tersangka, penyidik juga memeriksa ayah tersangka sebagai saksi karena diduga sempat menyembunyikan informasi keberadaan Ical yang saat itu masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang pria melecehkan santriwati di sebuah gedung atau di gang sepi di Cigadung, Subang. Pelaku memegang payudara korban lalu kabur dengan sepeda motornya. Polisi kini tengah memburu pelaku yang membuat resah warga. Pelecehan seksual terhadap perempuan yang berada di jalan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang santriwati di wilayah Cigadung, Kabupaten Subang. Kejadian tersebut sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah seorang warga. Dalam rekaman video, seorang lelaki yang mengendari sepeda motor sempat berpapasan dengan korban yang sedang berjalan di Gang Mekarwangi, Kelurahan Cigadung, menuju jalan besar. Setelah melewati korban, lelaki itu kemudian berbalik arah, lalu menghampiri korban, pura-pura menanyakan alamat. Namun saat korban lengah, lelaki tersebut menyentuh dada korban lalu tancap gas dan kabur. Menurut warga, di Gang Mekarwangi sebelumnya juga pernah terjadi perampasan ponsel. Kan beliau itu pesantren di sebelah. Santriwati gitu ya? Iya, kebetulan dia sekolah di salah satu sekolah, kemudian di sini mondok.
Itu emang baru kali ini terjadi apa? Kalau untuk jenis seperti itu insya Allah baru, tetapi kalau untuk kehilangan HP, dijamret dan lain-lain itu mungkin sudah lebih dari 2 kali. Tapi kita tidak tahu pelakunya siapa, cuma korbannya biasanya anak-anak yang sedang main HP di depan. Kasus ini mengemuka setelah korban melapor ke pihak pesantren, lalu pihak pesantren meminta izin kepada pemilik kamera CCTV melihat ulang kejadian untuk diberikan kepada polisi sebagai alat bukti. Usai menerima laporan, polisi mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa hasil rekaman kamera pengawas. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini sekaligus mengejar pelakunya yang ciri-cirinya sudah diketahui. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.